Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PDM Bojonegoro dan seluruh jajaran pimpinan 13, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari majelis dan lembaga PDM Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul sebagai upaya kita untuk menjalin silaturahmi dan juga memperkuat ideologi keagamaan kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, untuk kesempatan kajian tarjih pada pagi hari ini, kita akan mencoba mengkaji tentang makna tajdid dalam Muhammadiyah, baik dalam bidang akidah, ibadah, dan juga muamalah dunyawiyah secara khusus. Bagaimana sikap dan pandangan politik Muhammadiyah, itu saya kira penting untuk kita coba kaji dan gali, sehingga dalam kita berpolitik itu masih dalam frame atau bingkai Muhammadiyah, sehingga kita tidak lepas dari nilai-nilai ajaran Islam dalam kita berpolitik. Tadi sudah disampaikan oleh bapak-bapak PDM bahwasanya politik itu bagian upaya kita untuk berdakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang tajdid dalam Muhammadiyah, tajdid itu bagian dari tiga karakteristik gerakan Muhammadiyah. Ada tiga karakteristik gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah lahir sebagai harokah Islamiyah, gerakan Islam. Yang kedua, harokah da'awiyah, gerakan dakwah, secara khusus dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang ketiga, ini terkadang kita lupa untuk menyebut dan mengidentifikasi bahwasanya Muhammadiyah itu harokatut tajdid, gerakan tajdid. Rata-rata ketika kita bicara Muhammadiyah itu masih menyebutnya hanya sekedar harokah Islamiyah, gerakan Islam, harokah da'awiyah, gerakan dakwah. Tapi yang harokatut tajdid ini jarang kita memunculkan, karena kita baru bisa memahami Muhammadiyah sebagai harokatut tajdid ketika kita masuk dan mendalami bagaimana what view of Muhammadiyah dalam melihat persoalan agama, ya diantaranya dengan mengkaji ketarjihan. Sehingga forum-forum semacam ini, terima kasih ini Majelis Tarjih diberi kepercayaan untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Itu sebagaimana yang dirumuskan dalam MKCHM. Jadi di MKCHM kita itu mendeskripsikan Muhammadiyah sebagai tiga gerakan itu: harokah Islamiyah, harokah da'awiyah, dan harokatut tajdid. Kemudian ketika kita bicara tentang tajdid yang secara leksikal atau secara linguistically maknanya itu pembaruan, tapi dalam Muhammadiyah tajdid itu dipahami apa? Ada dua makna tajdid dalam Muhammadiyah. Yang pertama, dalam bidang akidah dan ibadah, tajdid itu sifatnya purifikasi, yaitu pemurnian atau tajrid. Maksudnya apa? Mengembalikan kemurnian ajaran agama Islam sesuai dengan sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan sejak awal
jargon aruju ilal Quran wa sunnah, back to the Quran and sunnah, ini menjadi jargon yang dikembangkan oleh kaum muda ketika itu. Karena dulu ada seolah-olah dikotomi antara kaum tua yang tradisional madhabi dengan kaum muda yang secara umum menerima gagasan-gagasan pembaruan yang dilontarkan oleh Syekh Muhammad Abduh, kemudian Syekh Muhammad Rasyid Ridho, dan seterusnya. Jadi tajdid yang pertama maknanya purifikasi atau pemurnian, sehingga Muhammadiyah ketika bicara dalam konteks akidah dan ibadah itu selalu Quran dan Sunnah itu. Meskipun orang-orang Muhammadiyah kadang ditanya hadis sahih itu apa, nggak bisa jawab, tapi dia pemikirannya sudah ke sana. Kalau mau diajak mengamalkan sesuatu, tanya hadisnya sahih atau tidak. Tapi kalau dikejar lagi hadis sahih itu apa, itu nggak tahu biasanya. Tapi cara berpikir kita sudah mengarah ke sana itu. Kemudian tajdid yang kedua itu maknanya dinamisasi. Ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam konteks muamalat dunyawiyah. Kalau dalam bidang akidah dan ibadah itu sifatnya thawabit, statis. Tapi kalau muamalah dunyawiyah itu mutaghayyirat atau dinamis, bisa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Nanti kita hubungkan dengan pandangan dan sikap politik Muhammadiyah yang secara umum kita mengadopsi sistem demokrasi. Demokrasi ini bermasalah atau tidak itu. Itu kan penting untuk kita coba memetakan ya. Ini sekedar contoh saja Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Misalnya tajdid dalam ibadah itu, ini yang umum kita sering dengar ya. Misalnya dalam kitab Shalah Putusan Solo 1929. Kenapa kok Muhammadiyah ketika baca sholawat kepada Nabi dalam sholat itu tidak ada tambahan Sayyidina? Di ayat kita dikatakan tsumma tusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam qailan, kemudian engkau membaca sholawat kepada Nabi qailan dengan berkata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tanpa tambahan Sayyidina. Padahal kalau kita lihat dalam pendekatan Irfani itu pendekatan yang lebih pada nuansa sufistik atau rasional, olah hati nurani atau batin, itu lebih respect. Tapi dalam konteks bayaninya, pendekatan tekstual itu tidak ditemukan dalilnya. Meskipun 3 pendekatan itu, ini sudah saya sampaikan ya, ada bayani, burhani, dan irfani. Itu dalam pandangan manhaj tarjih harus dilakukan sirkular, yaitu berputar. Tidak bisa kita mengedepankan irfani tapi secara bayani kontras, itu nggak bisa. Sehingga yang dikutip oleh tarjih ketika itu, ini 1929 Pak, dalam pendalilannya wafil dalam kitab al-Um. Kitab al-Um itu kitabnya apa? Madhab Syafi'i, an Ka'ab ibn Ujrah anin nabiyyi annahu kana yaqulu fis shalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini artinya Muhammadiyah ingin menunjukkan kalau dalam kitab induk madhab Syafi'i yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri itu tidak ada penyebutan Sayyidina. Ketika Muhammadiyah pandangannya ketika itu berbeda dengan kelompok madhabi atau kaum tua, itu ternyata merefer pada referensi kaum tua sendiri yang di sana dalam kitab al-Um tidak pakai Sayyidina. Sehingga Muhammadiyah sebenarnya lebih Syafi'iyah daripada Syafi'iyah itu. Guyonannya semacam itu Pak, guyonannya. Oke. Kemudian tajdid dalam bidang akidah. Ini. Dalam bidang akidah Muhammadiyah tentu anti TBCS. Cumanya TBS dalam konteks sekarang perlu untuk dikembangkan sehingga cakupannya lebih luas. Kalau TBCS ini kan persoalan klasik, kita sekarang menghadapi sekulerisme, liberalisme, dan seterusnya itu. Kalau dulu cuma TBCS, takhayul, bid'ah, khurafat, syirik. Misalnya kenapa kok jumlah pimpinan Muhammadiyah 13, padahal menurut anak-anak muda angka 13 itu apa? Unlucky number,
angka yang tidak hoki. Tapi justru pimpinan 13 di Muhammadiyah, pimpinannya itu jumlahnya 13. Tapi kenapa Muhammadiyah nggak sial-sial ya? Semakin berkembang sekarang. Itu menunjukkan kalau angka 13 itu hanya sekedar mitos ya, gitu. Contohnya tentang ziarah kubur ya. Ini yang kita sering dituduh Muhammadiyah itu kelompok anti ziarah kubur. Ternyata di Kitabul Janaiz kita, putusan Jakarta ya 1936 itu sudah bicara tentang ziarah kubur. Jadi Muhammadiyah tidak pernah anti ziarah kubur. Tapi di sana dikatakan bahwasanya ketika kita ziarah kubur itu tidak boleh melakukan wala taf'alu, janganlah engkau melakukan indah ketika ziarah kubur malam ya'dzan billah, apa yang tidak diizinkan oleh Allah wa rasuluhu dan rasulnya, ka du'aikumul mayyita, seperti minta kepada mayit, itu enggak boleh. Wa tawassuli bihi ila Allah, dan tawasul melalui mayit itu kepada Allah. Meskipun ini perdebatan Pak, tapi dalam pandangan Muhammadiyah tawasul kepada orang yang meninggal termasuk kepada wali itu tidak diperbolehkan. Meskipun saya tahu di kelompok sebelah itu tetap dianggap boleh. Tapi kalau meminta kepada mayit secara langsung itu semuanya sepakat tidak boleh. Dan ini bentuk tajdid yang sudah digagas oleh Muhammadiyah sejak awal, sehingga karya yang sebenarnya banyak mempengaruhi tokoh-tokoh Muhammadiyah di masa awal itu karya yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, At-Tawasul wal Wasilah, itu tentang kritik tentang praktek tasawuf, dan itu juga dibaca oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan sebagaimana keterangan Kiai Haji Raden Hajid itu. Oke. Tetapi meskipun Muhammadiyah tadi tajdidnya dalam ibadah dan akidah itu purifikasi, tapi Muhammadiyah tetap menganut prinsip taisir. Taisir itu apa? Kemudahan dalam menjalankan agama. Sehingga di Muhammadiyah ada yang disebut dengan prinsip tanawwu fil ibadah. Beribadah itu caranya boleh memiliki beberapa cara atau varian pelaksanaan. Tapi yang penting dalilnya masuk kategori as-sunnah makbulah itu. Sunnah apa? Makbulah. Misalnya contohnya, ini meskipun jadi politik identitas Pak, doa iftitah itu Allahumma ba'id atau wajahtu, itu sampai sekarang itu jadi politik identitas. Padahal di Muhammadiyah 1929 putusan Solo itu Muhammadiyah sudah menempuh tanawwu fil ibadah. Kalau doa iftitah itu boleh Allahumma ba'id, boleh wajahtu Pak. Tapi kalau wajahtu di versi mazhab Syafi'i itu boleh dibaca wa ana minal muslimin, sampai situ saja. Padahal hadisnya lengkap itu sampai astaghfiruka wa atubu ilaik gitu. Kenapa kok mazhab Syafi'i membolehkan tidak sampai tuntas Pak? Untuk mempercepat sholat, karena sholat itu apalagi sholat jamaah itu kan imamnya tidak boleh lama-lama, sehingga di dalam mazhab Syafi'i wajahtu ini boleh dibaca dengan lengkap ketika sholatnya sendirian atau oleh imam yang jamaahnya sepakat untuk sholatnya apa? Boleh dipanjangkan. Tapi kalau sholat yang standar mereka ngajarkan wa ana minal muslimin. Sebenarnya ini mengandung prinsip taisir Pak. Taisir itu kemudahan. Tapi pertanyaan, kenapa kok Muhammadiyah tidak menempuh prinsip taisir Pak? Kalau wajahtunya Muhammadiyah sampai wa ana minal muslimin. Ya, enggak maksud saya tuh. Kenapa kok Muhammadiyah enggak sampai wa ana minal muslimin, tapi harus dibaca secara lengkap sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena memang dalam hadisnya Rasulullah ketika mengajarkan sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa dipahami ya? Kan ini kan berdasarkan dalilnya kan sampai situ toh ya. Oke. Dua-duanya boleh Pak. Kalau kita baca di HBT jilid 3 itu ditambah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan
wasilah. Sudah ada 3 varian. Berikutnya kita coba ya, lihat bagaimana tajdid yang dikembangkan oleh Muhammadiyah dalam konteks muamalat duniawiyah. Tajdidnya kalau dalam konteks ibadah dan akidah itu apa tadi? Purifikasi. Purifikasi itu ya harus kembali pada Quran dan Sunnah. Tapi kalau muamalah duniawiyah boleh berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Yang menjadi persoalan ini ketika di Muktamar Khususi Tarjih di Garut 1976, ketika Muhammadiyah melihat sejauh mana peran politik bagi wanita atau perempuan, peran wanita Muhammadiyah dalam bidang politik itu kan masih rendah, Pak. Yang jadi bupati siapa? Yang jadi gubernur dari mana? Kan nggak ada yang dari kader kita. Politisi wanita kita itu jumlahnya berapa, Pak? Kalau jenengan punya survei, saya nggak tahu surveinya, tapi yang jelas sangat rendah. Justru kelompok tradisionalis itu yang lebih banyak gitu. Oh gitu ya, itu juga termasuk alasannya, Pak. Betul itu nggak bisa dinafikan. Ya. Kalau kita lihat di putusan Garut 1976 ya, Adabul Mar'ah fil Islam, itu di sana juga bicara tentang wanita Islam dalam politik Muhammadiyah. Artinya ketika kita berpolitik itu penting melibatkan wanita atau tidak. Kemudian juga menjawab isu publik, Pak. Wanita itu boleh gak menduduki jabatan publik? Meskipun realitanya Rumah Sakit Muhammadiyah ada direktur wanita, kepala sekolah ada dari wanita. Ini boleh atau tidak? Jangan-jangan Muhammadiyah tidak membolehkan wanita menduduki jabatan bupati atau gubernur ya, sehingga di Muhammadiyah partisipasi wanita dalam bidang politik itu sangat rendah. Kalau kita lihat ya di sini landasannya ya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ternyata peran amar ma'ruf nahi munkar itu tidak hanya domain laki-laki. Ternyata wanita dalam ayat ini digabungkan dengan laki-laki, sehingga kalau laki-laki berpartisipasi dalam politik, wanita juga seharusnya punya peran politik gitu loh. Dan juga kalau kita lihat ya di sini perpolitikan dalam Muhammadiyah, Pak, itu. Ini yang penting untuk kita pahami gitu. Dan ketika Muhammadiyah merumuskan good governance, pemerintah yang adil, itu dalam HPT Jilid 3 ya, putusan Padang 2003. Good governance itu bisa terrealisasi ketika pemimpinnya baik, ketika jenengan memilih pemimpin yang betul dan benar sebagaimana yang disampaikan oleh bapak-bapak kita tadi ya. Nah, Muhammadiyah menganggap bahwasanya good governance itu panggilan dan seruan agama. Karena pemimpin itu tujuan dan fungsinya itu 2. Sebagaimana yang dirumuskan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah. Ini saya kira warga Muhammadiyah harus betul-betul paham, Pak. Jangan-jangan kita punya ambisi dan semangat politik menggebu-gebu tapi tanpa dilandasi landasan agama. Paling tidak dikit-dikit lah melihat literatur kita gitu. Al-Imam Al-Mawardi ketika menggambarkan pentingnya kepemimpinan, Pak, dia mengatakan al-imamatu, kepemimpinan, maudhu'atun, diletakkan li khilafatin nubuwah, untuk mengganti tugas nabi. Nabi itu apakah religious leader saja, pemimpin agama? Ya atau enggak? Tidak. Nabi tidak hanya memimpin sholat, tapi juga political leader, pemimpin politik. Michael Hart itu sejarawan sains dari Amerika, ketika menulis 100 tokoh yang mempengaruhi peradaban dunia, meletakkan Nabi Muhammad di list yang pertama. Alasannya apa?
Karena tidak ditemukan tokoh dalam peradaban dunia ini yang sukses dalam memimpin agama dan memimpin apa? Politik. Yesus itu diletakkan nomor 3, Pak. Isaac Newton itu nomor 2. Kalau Isaac Newton itu kan hanya ilmuwan. Yesus itu tokoh politik, tokoh agama. Ya tergantung melihatnya, Pak. Tapi statementnya Yesus di Injil mati. Statementnya Yesus di Injil Yesus mengatakan, my kingdom is not of this world. Kerajaan saya bukan di dunia ini. Menunjukkan Yesus itu tidak punya ambisi politik gitu. Ini menarik karena tadi kata Al-Mawardi, kepemimpinan itu mengganti tugas Nabi. Dalam apa? Fi hirasatidin, menjaga agama. Wasiyasatidunya, dan mengatur keduniaan. Paling tidak kita hafal apa, Pak? Kalimat ini bahwasanya al-imamatu maudhu'atun apa? Li khilafatin nubuwah. Tujuannya apa? Fi hirasatidin, memproteksi agama yang disampaikan Pak Ikhwan tadi. Kenapa pengangkatan guru kok tadi jangan-jangan pemimpinnya nggak benar? Wasiasat itunya bagaimana memajukan Indonesia, korupsi masih menjadi budaya atau tidak? Muhammadiyah sudah fokus dalam pemberantasan korupsi sebenarnya, sampai lahir fikih anti korupsi itu. Kajiannya sangat komprehensif itu. Nah, dari sini Pak, dianggap bahwasanya warga Muhammadiyah memiliki political consciousness atau political awareness, kesadaran berpolitik itu wajib gitu. Menurut apa? Adabul mar'ah fil Islam. Kenapa? Kalau kita tidak memiliki political consciousness akan menjadi korban politik gitu. Itu ini murni putusan Muhammadiyah, bukan bikinan saya itu. Kalau warga Muhammadiyah wajib memiliki kesadaran berpolitik. Ketika warga Muhammadiyah menjauhi politik, maka akan menjadi apa? Korban politik. Tapi bagi siapa yang memiliki kapasitas untuk masuk dalam politik praktis, didukung, dinasihati, kemudian apa, Pak? Dibimbing gitu. Sehingga untuk menentukan pemilihan pemimpin ke depan, Pak, itu memang sudah juga dirumuskan oleh Muhammadiyah. Saya coba sampaikan ya. Misalnya dalam memilih partai itu sudah dibahas, Pak, rambu-rambunya. Paling enggak dilihat platformnya, ADART-nya ini partai Islam atau nasional. Tapi kadang-kadang partai Islam orangnya nggak beres, hanya simbol saja gitu. Masih bagus partai nasional. Dan sehingga yang paling penting track record partai tersebut gitu. Nah, kemudian manhaj memilih calon presiden dan legislatif. Yang pertama Muslim. Kenapa kok Muslim? Ya karena Muhammadiyah gerakan Islam. Masa gerakan Islam membolehkan pemimpin non Muslim, Pak? Lah dasarnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Ayat ini pernah menghebohkan Indonesia, Pak. Meskipun auliya ini multiple meaning, maknanya tidak harus pemimpin, tapi kebetulan di Quran bahasa Indonesia itu maknanya pemimpin, Pak. Kalau jenengan cek di Quran bahasa Inggris, Pak, nggak ada yang menerjemahkan auliya itu sebagai pemimpin. Baik apa terjemahan bahasa Inggris Muhammad Yusuf Ali, kemudian Marmaduke Pickthall, dan seterusnya, Muhammad Ali, Muhammad Asad, itu nggak ada yang menerjemahkan pemimpin. Tapi di Quran bahasa Indonesia itu unik, diterjemahkan pemimpin, sehingga setelah itu direvisi, Pak, jadi pemimpin menjadi teman setia. Tapi terlepas dari pemahaman itu, Pak, Muhammadiyah mensyaratkan pemimpin itu harus Muslim. Kemudian amanah, memiliki kapabilitas, kompetensi, memahami dan membela aspirasi umat Islam. Kemudian calon tersebut, ini yang paling penting ya. Meskipun ini perspektif
internal, tapi penting untuk kita pertimbangkan. Calon tersebut baik capres atau caleg sejalan dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid Muhammadiyah itu. Sehingga ketika kita nanti memilih capres atau cawapres, harus tadi kira-kira siapa yang akan memperjuangkan dan sejalan dengan visi dan misi dakwah Muhammadiyah. Sebelum saya tutup ini, banyak pandangan Pak, banyak pandangan bahwasanya politik itu tidak perlu dimasukkan nilai-nilai Islam. Politik ya politik, Islam ya Islam. Kalau di Muhammadiyah tidak gitu. Bahwasanya politik dan Islam itu integral. Sehingga politik ini harus dimasukkan apa? Nilai-nilai Islam. Sehingga di HPT jilid 3 dibahas nilai-nilai dasar atau basic values yang bisa kita jadikan apa? Pondasi di dalam kita berpolitik ini. Artinya Muhammadiyah memahami bahwasanya politik itu sebagai media amar ma'ruf nahi mungkar. Agama ini bisa tegak jika kita memiliki pemimpin yang baik, dan ketika pemimpin kita tidak baik, maka agama ini juga akan rusak. Itu pandangan Muhammadiyah yang berkaitan dengan persoalan politik. Kesimpulan kita, tajdid di dalam Muhammadiyah memiliki dua makna. Yang pertama, tajdid artinya purifikasi, pemurnian, yaitu dengan merujuk kepada sumber ajaran agama ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dilakukan oleh Muhammadiyah dalam dua bidang. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah. Kemudian makna tajdid yang kedua yaitu apa? Dinamisasi. Ini dilakukan Muhammadiyah dalam bidang apa? Muamalat dunyawiyah. Dan politik itu bagian ajaran agama Islam dalam konteks apa Pak? Muamalat dunyawiyah. Kalau muamalat dunyawiyah berarti dia thawabit atau mutaghayyirah. Mutaghayyirah yaitu dinamis, bisa berkembang sesuai dengan zaman, boleh diijtihadi selama masih bisa menampung nilai-nilai Islam. Sehingga politik itu sebuah perjuangan yang harus dijiwai dan dimotivasi oleh umat Islam, secara khusus warga Muhammadiyah. Mungkin demikian, pas ini 29 menit, masih 1 menit. 1 menit saya gunakan untuk menutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.